Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai aplikasi penjaminan mutu pada produk hasil pertanian. Untuk anggota kelompok 8, yang pertama ada saya sendiri yaitu Delinda Vindia, Rizka Fatah Erlangga, dan Muhammad Hafian. Judul jurnal yang kami review ada dua, yaitu yang pertama ada jurnal nasional, yaitu kajian sistem jaminan mutu pada budidaya paprika di greenhouse di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dan untuk jurnal yang kedua ada jurnal internasional, yaitu Fruit and Vegetable Smoothies Preservation with Natural Antimicrobials for the Assurance of Safety and Quality. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal yang pertama yaitu paprika merupakan tanaman sayuran yang relatif baru dikenal di Indonesia yaitu pada tahun 1990-an. Terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam budidaya paprika. Petani di Desa Candi Kuning belum melakukan jaminan mutu terhadap kegiatan pertanian. Dalam hal ini, pada kegiatan budidaya paprika hingga kegiatan pasca panen. Untuk jurnal yang kedua, dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi minuman campuran atau jus smoothies berbahan dasar buah dan sayuran meningkat secara signifikan. Namun, minuman yang tidak diolah memiliki umur simpan yang pendek, terutama karena pembusukan terkait dengan pertumbuhan mikroba. Alternatif praktis yang sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen adalah penggunaan antimikroba alami. Untuk yang kedua, ada metode. Metode dari jurnal yang pertama ada tempat dan waktu penelitian dilakukan di greenhouse milik petani di Dusun Pemuteran, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Penelitian dilaksanakan mulai bulan April sampai Oktober tahun 2016. Untuk bahan dan alatnya, bahannya yaitu arang sekam, bibit paprika, nutrisi, dan pestisida. Untuk alatnya ada timbangan dan keranjang plastik. Pelaksanaan penelitian yang pertama pengumpulan data dan informasi lapangan, yang kedua pelaksanaan budidaya tanaman paprika, dan yang ketiga membandingkan kedua perlakuan tersebut terhadap hasil panen. Untuk parameter penelitiannya, jumlah hasil panen per tanaman untuk satu kali panen, berat paprika, diameter paprika sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Untuk jurnal kedua, metodenya yang pertama persiapan smoothie dan antimikroba, yang kedua, dampak perawatan antimikroba pada mikroflora asli. Yang ketiga, efektivitas perawatan terhadap Listeria inosua dan Escherichia coli. Dan yang keempat, kualitas fisik, kimia, dan nutrisi smoothie yang diolah. Yaitu yang pertama, total padatan terlalut atau TSS dan pH, kandungan total fenolik atau TPC, dan kapasitas antioksidan. Dan yang terakhir ada beta-santins dan beta-cyanin. Untuk yang terakhir ada analisis statistik. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Rizka Fatah Erlangga. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Kali ini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami peroleh. Good Agriculture Practice atau GAP, budidaya paprika di greenhouse. Langkah-langkah baik pada budidaya paprika di greenhouse yaitu pembibitan, sterilisasi greenhouse, penanaman, penyiraman dan pemupukan, pengendalian dan hama penyakit, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan. Untuk standar mutu paprika sendiri, terdapat kelas-kelas mutu. Kelas-kelas mutu paprika dibuat berdasarkan berat buahnya. Tanda-tanda buah masak dipetik dari paprika ialah yang pertama itu warna kulit buahnya yang mengkilap. Lalu bila dipijat atau ditekan, daging buah terasa keras. Lalu selanjutnya daging buahnya tebal. Lalu buah mudah dilepaskan dari tangkainya. Dari hasil penelitian pada panen pertama dari budidaya paprika dengan menerapkan GAP, diperoleh berat paprika rata-rata ialah 250 gram per buah atau 4 buah paprika dalam 1 kilogram. Hasil ini masuk kepada kategori kelas mutu 1.
Untuk hasil panen dari kebiasaan budidaya paprika, petani setempat diperoleh berat paprika rata-rata yaitu sebesar 200 gram per buah atau 5 buah paprika dalam 1 kilogram. Hasil ini masuk kepada kategori kelas mutu yang kedua. Yang pertama yaitu dampak perawatan antimikroba pada mikroflora asli. Ini adalah hasil pembahasan dari jurnal yang kedua. 4 dari perlakuan yang diusulkan memperpanjang umur simpan mikroba untuk setidaknya 2 minggu tambahan dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan. Lalu yang kedua ada efektivitas perlakuan terhadap Listeria inocua dan Escherichia coli. Yang pertama, perlakuan yang paling efektif untuk pengendalian Escherichia coli adalah yang mengandung GTE berupa TCI dan TNI-NaCI. Lalu yang kedua, perlakuan NI-NaCI dan TNI-NaCI sangat efektif untuk Listeria inocua kontrol sejak mengurangi jumlah mereka ke nilai di bawah DL dari hari 0 hingga akhir penyimpanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Hafian. Baik, selanjutnya yang ketiga ada kualitas fisik, kimia, dan nutrisi smoothie yang diolah. Untuk indikator yang pertama, total padatan terlarut atau TSS dan pH. Selama penyimpanan, C dan setel CI menunjukkan sedikit pengurangan. Di sisi lain, NiNaCi dan TNiNaCi mempertahankan nilai padatan terlarut stabil dari waktu ke waktu, yang konsisten dengan peningkatan kontrol mikroba. Lalu untuk indikator yang kedua ada kandungan total fenolik atau TPC dan kapasitas antioksidan. Pada indikator ini, perlakuan CI dan NiNaCi tidak berpengaruh terhadap smoothies, sedangkan perlakuan yang mengandung GTI atau green tea extract memberikan hasil yang signifikan. Indikator yang ketiga ada beta-santins dan beta-cyanin. Pada indikator ini, beta-santins ditemukan lebih rentan terhadap oksidasi dan kurang stabil bila dibandingkan dengan beta-cyanin pada pH asam. Di bawah ditunjukkan tabel mengenai perubahan indikator gizi pada smoothies dengan perlakuan yang berbeda selama penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius. Lalu yang keempat ada pertimbangan akhir. Setelah mempertimbangkan hasil dari 3 percobaan, disimpulkan bahwa perlakuan terbaik dari sudut pandang mikrobiologi adalah NiNaCi dan TNiNaCi, tanpa perbedaan mikrobiologis utama di antara keduanya. Dengan demikian, penggunaan GTI atau green tea extract sebagai antimikroba dan dalam produk ini tidak lagi dipertimbangkan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada jurnal 1 yang berjudul Kajian Sistem Jaminan Mutu pada Budidaya Paprika di Greenhouse di Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Tirih, Kabupaten Tabanan, Bali, yaitu yang pertama, petani masih belum dapat melaksanakan sistem jaminan mutu karena sistem pemasaran hasil yang dilakukan belum teratur. Lalu yang kedua ada standar mutu hasil paprika dengan mengikuti langkah-langkah baik atau good agricultural practice, termasuk kelas mutu 1 dengan rata-rata berat 250 gram per buah. Yang ketiga, standar mutu hasil paprika dengan sistem yang dilakukan oleh petani secara umum termasuk kelas mutu 2 dengan rata-rata berat 200 gram per buah. Dan yang terakhir, sistem jaminan mutu dapat menghasilkan standar mutu yang diharapkan. Untuk kesimpulan pada jurnal 2 yang berjudul Fruits and Vegetables Smoothies Preservation with Natural Antimicrobials for the Assurance of Safety and Quality, yaitu perlakuan buah dan smoothie sayuran dengan nisin 500 UI per mililiter, natamisin 200 mg per kilogram, dan asam sitrat hingga pH 3,5 akan menghasilkan produk yang stabil dari sudut pandang mikrobiologis dan kualitas nutrisi yang baik yang dapat disimpan selama 28 hari pada suhu 5 derajat Celcius. Demikian hasil pemaparan review jurnal yang kami lakukan.
Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.